Nah, sekarang aku mau cerita juga tentang pengalaman dan apa yang aku rasain ketika aku mulai dari divonis positif COVID-19 sampai dengan aku dinyatakan negatif. Nah, kemudian di video ini juga aku akan berusaha menguraikan tentang bagaimana sih sebenarnya si virus COVID-19 ini dalam menyerang seseorang dari sisi fisik dan juga dari sisi psikisnya atau dari pikirannya. Nah, cerita ini akan aku sampaikan dengan kronologi waktu yang berurutan dari awal muncul gejala sampai dengan nanti ketika negatif hasilnya gitu ya. Jadi pertama itu di tanggal 23 Agustus itu kami sekeluarga baru pulang dari kampung balik ke Jakarta. Itu sampai di Jakarta ini kita tanggal 23 malam, itu hari Minggu malam. Waktu itu emang kita tuh harus pulang karena ada acara peringatan selamatan lah istilahnya kalau di budaya kita tuh 40 hari ayah saya meninggal. Jadi kita harus pulang dan di sana tuh memang benar-benar sibuk ngurusin ini itu segala macam. Jadi fisikku itu memang kerasa capek. Itu sengaja pulang tanggal segitu karena memang besoknya itu harus ngantor tanggal 24-nya. Tanggal 26-nya itu aku masuk kantor. Nah, setelah masuk kantor ternyata pas pulang malamnya itu demam. Demamnya itu lumayan sampai 39 lebih, hampir 40 derajat itu. Cuma di situ memang aku berusaha menenangkan diri dan menenangkan istri juga, karena kalau di situ aku panik atau berpikiran macam-macam, jadi nanti malah bikin suasana makin kacau. Jadi di situ aku berusaha enggak ini, dan istriku juga di situ udah mulai menunjukkan tanda-tanda takut dia kalau ini jangan-jangan COVID ya apa-apa. Tapi aku berusaha meyakinkan kalau enggak ini biasa karena kan kecapean aja, mungkin flu. Dan aku menggunakan satu alibinya itu bahwa aku kan memang punya sinus, jadi pasti pilek itu jadi makin gampang karena ada sinusitis itu. Kemudian karena demam, besoknya tanggal 27-nya tuh harusnya jadwalnya ngantor, cuma akhirnya aku minta izin untuk kerja di rumah aja. Dan waktu itu sampai sekarang ini kan ketika ada orang demam, lebih baik dianjurkan di rumah aja kan, karena ditakutkan bisa terkena COVID nanti malah nyebar kemana-mana gitu. Jadi aku ya udah izin aja deh di rumah, kerja di rumah gitu. Nah, singkat cerita setelah demam, kemudian itu setelah demam tuh pilek, ternyata bener pilek ya lumayan beberapa lama. Cuma memang karena aku udah bertahun-tahun terbiasa pilek dengan kondisi itu ya aku biasa-biasa aja. Di tanggal 9 September itu kantorku mengadakan rapid test massal. Nah, ikutlah rapid aku di situ. Dan jadi pas rapid itu kondisinya masih ada pileknya juga. Jadi pileknya tuh lumayan lama dulu. Masih ada pileknya. Cuma memang aku udah terbiasa pilek lama ya, karena sinus itu kan memang menaun ya, dan kondisi hidung berlendir itu udah aku anggap biasa aja. Tanggal 10 keluar hasilnya. Dan ternyata reaktif di situ. Jadi rapidnya itu yang diambil darah di sini itu yang imunoserologi. Jadi kalau dibaca-baca sih setelah aku dapat hasil reaktif itu aku kan baca-baca apa sih bedanya imunoserologi dengan rapid test yang di jari itu. Ternyata yang diambil darahnya yang imunoserologi itu katanya lebih akurat karena dia bisa mendeteksi apakah antibodi yang muncul itu diciptakan khusus untuk menangkal COVID atau bukan gitu. Cuma di dalam perasaanku sudah mulai muncul ketakutan, cuma aku berusaha ini paling pilek nih, paling pilek aja sih. Jadi memang aku selalu berusaha membuat suatu pikiran bahwa enggak. Karena kalau stres malah bisa jadi memperparah kondisi fisik. Aku sih mikirnya gitu. Nah, kemudian tanggal 11, kan jadi tanggal 10 dikabarin
tanggal 11-nya tuh aku dapat surat rekomendasi dari klinik di kantor untuk melaksanakan swab di puskesmas terdekat. Nah, setelah dapat surat itu tanggal 11 siang ya, tanggal 11 siang. Nah, akhirnya aku putusan, udah besoknya aku ke puskesmas. Besoknya ke puskesmas, ya minimal cari-cari info lah, gimana sih mekanismenya, prosedurnya, segala macam. Dokumennya apa aja yang diperlukan gitu. Dan jadi sejak dikasih tahu kalau reaktif, itu memang udah banyak, teman-teman juga udah banyak yang istilahnya menganjurkan, udah swab mandiri aja, biar cepet ini. Cuma entah kenapa di situ keyakinanku tuh bener-bener kekeh banget, bener-bener yakin banget, nggak ada keraguan bahwa aku harus tes swab di puskesmas. Mau selama apapun menunggunya, aku akan tes di puskesmas. Tujuannya satu, biar aku bisa ngerasain, membuktikan bahwa gimana sih sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur pemerintah. Ketika nanti kejadiannya kayak apapun akan aku terima, dan itu akan aku jadikan bahan testimoni yang nanti aku akan sampaikan kepada kantor atau kepada teman-teman biar ada pengalaman gitu. Karena kebanyakan teman-temanku di kantor itu rata-rata ketika reaktif dia langsung swab mandiri gitu. Jadi menurutku mungkin aku yang harus nyobain biar. Nah, singkat cerita, setelah tanggal 12 itu, dari tanggal 12 sampai seterusnya itu kan kita biasa-biasa aja. Singkat cerita, di tanggal 23, tanggal 22 itu aku di telepon sama puskesmas, dikasih kabar bahwa besok tanggal 23 itu aku akan dites swab. Jadi kenapa bisa sampai lama banget dari tanggal 12 sampai 23? Jadi ketika aku daftar ke puskesmas itu emang puskesmasnya nggak bisa menentukan jadwalnya. Kapan? Pas aku tanya, Pak, ini tes swabnya kapan? Belum tahu, Mas. Nunggu jadwal dari rumah sakit. Soalnya kita tergantung rumah sakit gitu. Jadi dia nggak bisa ngasih kepastian kapan tesnya. Dan tiba-tiba tanggal 23 itu dijadwalin tes. Nah, langsung aku mikir nih, tanggal 23 tes. Aku hitung-hitung lagi, ternyata aku itu dinyatakan reaktif itu tanggal 9 September. Dari tanggal 9 ke tanggal 23 itu adalah 14 hari. Nah, 14 hari itu adalah biasanya dijadikan standar ketika seseorang itu akan sembuh dari COVID itu biasanya 14 hari kan. Jadi ketika dia divonis positif, 14 hari kemudian dia akan dites. 14 hari kemudian kan, selama 14 hari dia isolasi. Setelah 14 hari itu selesai, dia di swab yang kedua, kemudian biasanya dia akan negatif. Nah, aku sempat punya pikiran bahwa kenapa ini puskesmas nunggu 14 hari, biar mungkin harapannya biar swabnya cuma sekali aja. Jadi ketika di swab di hari ke-14 setelah reaktif, itu harapannya hasilnya negatif. Gitu, aku pikirnya segitu. Jadi, oke, aku yakin pasti ini hasilnya negatif. Nah, kemudian besoknya itu datang kan ke puskesmas, swab test, ngantri, ya ternyata di situ lumayan juga, ada sekitar 10 orang yang akan dites. Dan ternyata di situ aku juga, karena biasa lihat di TV, di video itu kan swab kan di 2 lubang hidung sama di mulut ya. Ternyata di situ yang di swab itu cuma tenggorokan aja. Di situ aku tanya, ini di hidung juga enggak, Dok? Oh enggak, kita cuma di tenggorokan aja. Oh ya udah. Syukur kalau pikirku, karena yang aku takutin tuh emang di hidung. Di situ kan aku tanya, hasilnya berapa lama ini, Pak? Ini cepet kok, Mas. Paling 2 hari. 2 hari keluar, tapi paling maksimal sih 5 hari gitu katanya. Siang-siangnya jam 12 itu aku dapat WhatsApp dari puskesmas, dan di situ dibilang Anda positif. Kata puskesmasnya, kami akan mengusulkan untuk diisolasi di layanan yang disediakan oleh pemerintah. Gitu. Cuma untuk jadwalnya mereka nggak bisa memberikan kepastian kapan. Itu dibilang tunggu aja. Biasanya jadwalnya mendadak gitu. Wah, ini gimana nih? Anak istriku gimana gitu. Anakku juga masih kecil, 3 tahun.
belum bisa lepas dari ibunya. Aku mikirnya, kalau aku diisolasi sementara istriku itu harus di swab nunggu jadwal di puskesmas yang belum jelas kapan, itu gimana gitu. Jadi di situ pikiranku mencari kemungkinan-kemungkinan nih, kalau begini nanti gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana, itu yang bikin pusing, itu yang bikin benar-benar pusing. Kalau misalnya swab di puskesmas, oke, gratis, tapi kita nggak tahu nih kapan di swabnya, karena pengalamanku sendiri kan kemarin udah jelas nih, daftar kapan, ditesnya 14 hari kemudian. Kan nggak mungkin nanti ketika aku isolasi, setelah 14 hari aku pulang, kemudian istriku baru di swab. Akhirnya dia isolasinya nggak bareng gitu. Kita tuh udah semacam kemungkinan besar kalau aku positif tuh istriku positif juga. Karena kita tuh bener-bener di rumah ini bener-bener campur, bener-bener biasa-biasa aja gitu loh. Jadi ya hampir pasti, pikiranku ya, hampir pasti kalau aku positif, istriku positif juga. Jadi pikiranku langsung di situ tuh isolasi sama-sama. Gimana caranya biar bisa isolasi sama-sama. Nah, berarti kan sekarang perkaranya adalah bagaimana mendapatkan hasil positif istriku secepatnya. Jadi biar kita bisa berangkat isolasi sama-sama. Sementara kalau ngikut puskesmas, belum tahu kapan. Nah, kemudian ada lagi kemungkinan gimana kalau istriku negatif, anakku positif. Pusing lagi tuh. Gimana nih? Masa iya anakku diisolasi sendirian, sementara dia belum bisa lepas dari ibunya gitu. Kemudian ada lagi kemungkinan kalau istriku yang negatif, anakku yang positif. Itu gimana nanti dia ya? Nah, itulah pikiran-pikiran yang bikin kita tuh ketika dapat kabar itu tuh langsung pusing, karena kita membayangkan suatu keadaan yang akhirnya membuat kita pusing sendiri gitu. Nah, akhirnya setelah kita pikir, udahlah, yang kemungkinan itu biarin aja dulu, kita lihat nanti. Yang penting sekarang kita cari swab dulu yang paling cepat. Browsing, cari info, tanya-tanya ke teman-teman. Dapat satu tes drive-thru di GSI Lab di daerah Cilandak. Itu 1 hari jadi, dan itu udah kita riset, emang itu yang paling murah. Kemudian kita mikir lagi nih, nanti sama siapa nih swabnya. Aku juga takutnya ketika aku harus nganter swab, lagi di jalan, nggak taunya dipanggil isolasi. Aku pun menyadari bahwa pemerintah itu nggak ngurusin cuma aku doang, jadi sebisa mungkin kalau memang bisa, aku akan berusaha mengikuti prosedur yang resmi. Cuma pertimbangannya yang lain lagi adalah anakku tuh masih kecil, masih 3 tahun. Jadi kalau di swab itu khawatirnya ketika istriku yang bawa ke sana sama orang lain, nanti dia nggak bisa megangin si anakku ini. Nah, di situ aku udah mulai bertimbang, ya udah deh, daripada aku mengalahkan kepentingan keluargaku demi untuk biar standby di rumah dan belum tentu juga kapan jadwalnya, akhirnya aku putuskan ya udah, aku memenangkan kepentingan keluargaku dulu. Jadi aku di situ yang memutuskan aku mau nganter anak istriku swab dulu gitu. Dan setelah putuskan gitu, aku juga ngasih tahu ke puskesmas bahwa besok saya akan nganter dulu Pak, nganter anak istri swab, karena nggak ada yang nganter. Karena kalau saya minta tolong orang lain, kasihan juga orang yang nganter nanti, malah bisa-bisa ketularan. Karena kan istriku kemungkinan besar positif, mikirnya gitu. Nah, setelah diputuskan begitu, di situ mulai langsung batuk-batuk. Entah kenapa tenggorokan gatel, terus di dada itu kayak suasananya memancing untuk batuk gitu. Padahal sebelumnya sama sekali nggak ada gejala-gejala batuk. Di situ batuk-batuknya bener-bener batuk-batuk yang cukup bikin takut ya kalau menurutku sih. Istriku juga langsung panik, langsung takut. Aku juga bingung kenapa tahu-tahu batuk ini begini. Batuk. Tapi untungnya masih bisa tidur tuh.
paginya kita berangkat dong. Jam setengah 8 itu kita jalan dari rumah. Pas di perjalanan, sekitar jam 7.50 itu, jam 8 kurang 10 itu, ditelepon bener dari puskesmas. Pak, ini jam 8 nanti kumpul ya di puskesmas ini untuk isolasi gitu. Waduh, saya lagi di jalan Pak, saya bilang gitu. Nganter istri swab. Waduh, gimana nih? Ternyata orang yang saya kasih tahu semalam itu beda sama yang nelpon ini, jadinya nggak koordinasi kan. Udah Pak, saya bilang ya udah Pak, saya minggir dulu, nanti saya mikir gimana caranya. Ya udah Pak, nanti kabarin ya, pokoknya jangan sampai lewat gitu. Ya Pak, mikir, akhirnya ya udah diputuskan yang nganterin swab adik iparku. Nah, akhirnya kita tentuin satu titik pertemuan. Di situ adik iparku datang, aku suruh datang pakai motor. Nanti rencananya dia yang akan nganterin anak istriku swab. Nah, nanti aku pakai motor langsung ke lokasi isolasi gitu. Ditunggulah di situ sampai jam 8, jam setengah 9. Jam setengah 9 ketemu. Udah langsung akhirnya ya udah ini anterin, terus aku langsung ke motor kan. Tapi sebelum jalan, telepon dulu nih aku nih, telepon ke puskesmas. Pak, ini saya mau jalan. Saya mau kemana nih? Ke puskesmas atau langsung ke tempat isolasi gitu. Wah, jam berapa nih Pak? Kata dia. Harusnya dari tadi, ini udah jam berapa nih gitu. Yaudah, terus gimana Pak? Saya bilang gitu. Ya udah nih, Bapak di mana posisi? Iya, saya di sini Pak, di daerah BSD gitu. Terus kata dia, wah nggak bisa nih. Nggak keburu Pak, nggak keburu gitu. Waduh, terus gimana Pak? Ya udah lain kali gitu, kata dia. Waduh, aku mengakui bahwa ya aku salah posisinya karena nggak standby di rumah. Cuma kan aku juga punya alasan untuk kenapa sampai melakukan itu, karena aku nggak mau, maksudnya aku pengen memastikan bahwa anak istriku tuh bisa diswab dengan baik dan tanpa beresiko menularkan ke keluargaku yang lain gitu. Tapi ya udah, apapun putusan puskesmas, walaupun dia bilang juga untuk kedepannya kita nggak akan jadwalkan isolasi untuk bapak lagi karena antrian sudah penuh. Ya udah, akhirnya gue balas WA-nya, aku balas ya Pak, saya minta maaf kalau saya salah gitu. Intinya aku menerima dan ya udah, nanti bisa isolasi di rumah juga kok, isolasi mandiri gitu. Nah akhirnya adik iparku aku suruh balik lagi ke rumah orang tuanya dan aku yang tetap ngelanjutin nganterin istriku swab. Sampailah di tempat itu, ternyata tempatnya itu sepi, jadi kita langsung masuk, nunjukin ID card ini. Langsung diambil sampel. Pertama istriku dulu diambil sampel. Habis itu anakku nih. Wah, itu udah mulai nih. Gimana nih caranya nih? Di situ petugasnya yang tadinya cowok mau ngaduin anakku, terus wah nggak jadi deh. Bu. Dia panggil yang lebih seniornya, anak kecil yang nggak berani saya gitu. Terus akhirnya ibu-ibu yang lebih senior dia mau ngambil sampel dan ternyata beneran anakku langsung nangis, berontak. Langsung aku pegangin kepalanya begini. Jadi si anakku itu di pangku sama istriku begini, kepalanya di sini. Nah, kepalanya ini aku pegangin. Dan petugasnya tadi yang ngambil sampel sendiri. Nah, ada satu lagi sendiri megangin kakinya anakku nih. Jadi waduh bener-bener gitu. Kalau aku sih gimana ya harus tega walaupun dia nangisnya kayak apa, kasihan juga, tapi ya harus tega demi kebaikannya dia. Nah, istriku ini nggak tega, dia cuma merem aja sambil nangis, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di situ, wah ini bener berarti keputusanku untuk memutuskan aku aja yang nganter, karena aku nggak bisa ngebayangin nih kalau yang nganterin adik iparku pasti dia juga bingung nih, gimana caranya nih megangin anak kecil, sementara istriku juga cuma bisa nangis, petugasnya juga bingung, anak kecil, dan dia kan hati-hati banget, gitu. Akhirnya ya udah. Singkat cerita, udah selesai, diambil sampelnya, kita pulang. Pokoknya di perjalanan tuh istriku nangis terus. Nah, ketika sampai di rumah itu, udah mulai beda nih. Kita udah mulai memisahkan tempat makan, kamar mandi,
tempat tidur juga bisa, terus aku di rumah juga mulai pakai masker gitu. Entah kenapa ya, mungkin sebenarnya ada pikiran juga, udah telat kali gini, tapi nggak tahu kenapa itu kayak semacam refleks aja, langsung pakai begitu. Jadi kehidupan di rumah itu mulai jadi berbeda sejak kita swab test. Besoknya hasil tes istriku keluar sama anakku, dan hasilnya bener-bener mind blowing banget. Jadi bener-bener di luar dugaan, ternyata hasilnya negatif. Dua-duanya, anak dan istriku negatif. Rasanya campur aduk, jadi ada senangnya juga bahwa istriku aman, maksudnya ternyata dia sehat. Dan ini ajaib banget, benar-benar keajaiban banget, karena logikanya kalau aku positif, istriku positif juga. Dan pikiran lain yang muncul adalah aku mulai meragukan hasil tes dari puskesmas itu gitu. Jadi aduh, gimana ya, langsung seketika itu juga aku harus tes lagi nih langsung nih gitu. Jadi aku harus tes lagi untuk memastikan sebenarnya sebenarnya kondisiku ini positif apa negatif sih gitu. Ya udah, akhirnya kita cari-cari. Tadinya mau cari yang agak lebih murah, tapi hasilnya lama. Dan kalau hasilnya lama, seminggu itu ada yang murah tuh 300.000, tapi seminggu. Kalau seminggu sama juga bohong. Jadi selama seminggu berarti aku harus misah dong sama anak istriku tanpa kejelasan. Sedangkan baru 1 malam aja perasaannya udah nggak enak banget begini. Gimana kalau 1 minggu ya kan gitu mikirnya. Ini ya udahlah, putusin tes yang kemarin yang anak istriku swab, di situ juga aku swab. Langsung pagi itu juga daftar, siangnya jam 2 itu dijadwalin tes. Itu berarti tanggal berapa? Tanggal 30 September. Dari pagi sampai siang itu walaupun aku semalam sebelum itu nggak bisa tidur, tapi dari pagi sampai siang tuh kondisi ngantuk banget, tetap nggak bisa tidur. Memang benar-benar luar biasa ini COVID nih. Mau bagaimanapun caranya kita membolak-balik nggak bisa tidur juga. Akhirnya sampai jam 2 berangkat tes, terus ambil sat-sat, swab, segala macam. Pulangnya inisiatif beli obat tidur nih. Pokoknya harus tidur ini. Kalau sampai nggak tidur, ini bakalan jadi makin parah, pikiranku gitu. Beli obat tidur, dan karena itu hidung juga masih agak-agak mampet, aku beli obat flu, ultra flu tuh. Bener, malamnya susah tidur, bener. Akhirnya aku minum 1 dulu obat tidurnya. Padahal kepala nih rasanya sakit ya, karena gimana sih, ngantuk banget tapi nggak bisa tidur, itu kan akhirnya kepala sakit ya. Jadi minum 1, nggak mempan. Minum 2, akhirnya masih nggak bisa tidur juga. Jadi orang mau tidur tuh aneh ya. Jadi semakin kita punya keinginan untuk tidur, itu makin susah tidur. Semakin kita mikir, ayolah harus tidur, malah makin nggak bisa tidur. Karena gimana ya, pikiranku, kalau kita nggak bisa tidur, kalau kita nggak tidur atau kurang tidur, itu otomatis artinya imun tubuh itu akan menurun. Ketika imun tubuh itu menurun, kalau memang benar di badanku ini ada virus COVID, kan mereka makin bisa semena-mena lagi. Makin bahaya, makin nanti bisa nyerang organ-organ lah, bisa nyerang paru-paru, segala macam. Nanti kalau dia bisa nyerang paru-paru, tahu-tahu aku sesak nafas, tahu-tahu nggak bisa nafas, gimana? Bisa mati mendadak. Pikiranku langsung begitu tuh. Jadi selama merem itu, selama mengusahakan itu tuh, pikiran jalan terus sampai kebayang itu gimana kalau aku besok bangun, aku udah bukan di dunia ini lagi, tapi udah di alam kubur. Itu udah kebayang gimana sepinya di alam kubur. Sampai aku juga kebayang almarhum bapakku sekarang gimana ya, kan beliau baru aja meninggal sekitar 2 bulan yang lalu kan. Gimana ya di sana ya, pasti sepi banget gini. Dan kalau misalnya aku sebentar lagi nyusul dia, nanti kondisinya gimana gitu. Jadi pikiran itu benar-benar kacau. Dan akhirnya aku minum lagi deh nih, minum obat lagi, minum ultra flu yang tadi aku beli, aku minum lagi. Tapi di situ efeknya nggak langsung tuh. Masih pikiran-pikiran tuh masih masih kacau lah. Jadi masih pengen tidur, terus pikiran kemana-mana.
ada pikiran kalau mati gimana, takut mati, kalau mati nanti masuk neraka gimana, merasa belum siap gitu. Cuma justru di situ aku benar-benar merasakan yang kedua kalinya, antara kayaknya nih aku mati nih. Yang pertama itu dulu waktu kejadian gempa Palu. Itu di situ juga aku pernah merasakan kayaknya kayaknya mati di sini aku deh waktu pas kejadian goyangnya. Dan yang kedua ini kemarin pas benar-benar nggak bisa tidur, pikiran stres, pikiran kemana-mana tuh. Cuma di situ pikiranku ketika aku takut mati itu makan stres, karena di situ artinya juga aku meragukan kekuasaan Tuhan, maksudnya meragukan takdir Tuhan, meragukan kehendak Allah, kehendak Tuhan kan terhadap aku. Jadi di situ juga aku mulai mikir, oh iya ya, sebenarnya yang menyebabkan aku nggak bisa tidur tuh ya karena pikiranku yang kemana-mana, overthinking, yang selalu mengkhawatirkan sesuatu, yang selalu berandai-andai, kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau begini takutnya gini-gini. Dan aku untungnya sempat menyadari itu, dan bahwa ini kerjaan setan ini. Ini pasti setan ini bikin pikiran kita pusing, karena dia selalu ngasih, kalau begini nanti begini loh, kalau begini nanti begini loh. Akhirnya kita pusing sendiri. Jadi di situ aku putusin, yaudah deh, aku pasrah aja. Apapun yang terjadi, aku akan terima. Mau aku mati juga, ya udah. Mau aku misalnya besok masih hidup, ya aku bersyukur banget, alhamdulillah. Dan ajaibnya, ketika aku mulai pasrah begitu, mulai melepaskan beban pikiran, udah nggak mikir deh, terserah mau gimana, itu mulai nggak sadar. Dan akhirnya udah aku nggak ingat apa-apa, tahu-tahu udah pagi. Dan ketika pagi-pagi buka mata tuh, wah alhamdulillah ini masih hidup. Aku merasa justru ketika aku pernah merasakan kondisi terancam mati, tapi di situ aku bisa keluar dari kondisi itu dan benar-benar pasrah dan seolah-olah seperti nggak takut mati, itu benar-benar satu pencapaian titik spiritualitasku yang tertinggi. Benar-benar, jadi benar-benar merasa, wah enak banget ya ternyata ya kalau kita bisa punya pola pikir begini. Hidup itu tenang, hidup itu nggak mikir apa-apa, nggak takut apa-apa, jadi ngejalaninnya apa enak aja gitu. Nah itu jadi benar-benar jadi pelajaran yang benar-benar berharga banget buat aku. Nah akhirnya pas siang-siang menjelang sore itu keluar hasilnya tanggal 1 Oktober tuh, dan ternyata hasilnya negatif. Seneng banget, artinya kita di sini lega, benar-benar kita bisa hidup kembali normal lagi, sama-sama di rumah. Kita bisa, ya pikiran-pikiran yang kemarin kita takutkan ternyata nggak terjadi. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak lagi malamnya. Kita udah bayangin tuh nanti malam akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Ya Allah, terima kasih gitu. Nah, jadi sebenarnya dari pengalaman ini tuh yang aku tarik kesimpulan tuh, tapi ini nggak bisa digeneralisir juga ya, karena kondisiku ini OTG, jadi minim gejala fisik, bahkan hampir dibilang nggak ada gejala-gejala yang berbahaya. Dan justru buatku ini, COVID ini untukku ini lebih menyerang ke sisi psikis. Jadi karena ada vonis positif COVID itu, akhirnya kita jadi, waduh pikiran kemana-mana nih. Jadi langsung khawatir, berandai-andai, ragu-ragu mau bertindak segala macam. Dan setelah aku sadari ternyata memang pikiran-pikiran begitu tuh harusnya jangan diikutin, karena wajar seorang manusia itu ada rasa khawatir, itu wajar, ada rasa berandai-andai, takut kalau begini gimana, kalau begini, itu wajar. Karena kita itu, kalau menurutku ya, kita itu sebagai manusia tidak bisa mengontrol pikiran apa yang akan masuk ke otak, pikiran apa yang akan tiba-tiba muncul, itu kita nggak bisa mengontrol. Tapi kita bisa mengontrol, kita bisa mengendalikan apakah kita akan mengikuti pikiran-pikiran yang muncul tadi itu. Kalau pikiran negatif yang muncul, apakah kita akan ikuti pikiran itu atau akan kita abaikan?
Jadi dalam kasus COVID ini sebenarnya yang aku rasain itu adalah justru pikiran-pikiran negatif itu yang akan membuat fisik kita jadi lemah, yang akan memperparah penyakit ini, gitu loh. Yang mungkin tadinya nggak ada gejala apa-apa bisa tiba-tiba muncul gejala yang tahu-tahu parah. Misalnya begini, ketika pikiran kita negatif, terus-menerus kita ikutin, otomatis kita akan jadi stres. Ketika kita stres, itu efeknya bisa dua. Jadi pertama itu nggak doyan makan, yang kedua itu nggak bisa tidur. Nah, makan itu sangat diperlukan karena nutrisi tubuh itu di masa-masa begini, apalagi di masa-masa terinfeksi virus, itu tubuh memerlukan nutrisi yang bagus untuk sebagai bahan bakar dia membentuk suatu energi dan imunitas. Kemudian tidur juga itu nggak bisa disepelein, karena kalau kita kurang tidur, otomatis proses detoksifikasi nggak berjalan maksimal. Dan organ-organ yang seharusnya butuh istirahat, kita jadi nggak bisa istirahat. Pikiran kita juga nggak bisa istirahat, itu bahaya banget. Nah, ketika dua ini nggak bisa terpenuhi dengan baik, makan dan tidur, itu nanti imun tubuh akan jadi makin lemah. Nah, ketika imun tubuh lemah, sementara virus sudah ada di dalam tubuh, itu akan membuat virus lebih mudah, lebih leluasa untuk menyerang organ-organ tubuh kita. Kalau COVID ini misalnya paru-paru. Kalau imun kita lemah, paru-paru akan terserang. Ketika paru-paru ini terserang, otomatis fungsi pernapasan kita akan terganggu. Fungsi fisik kita akan terganggu, yaitu pernapasan. Ketika pernapasan mulai terganggu, nah itu udah mulai masuk fase yang berbahaya, sangat berbahaya. Gitu. Jadi intinya yang saya ingin sharing, yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman di sini kita harus bisa menjaga ritme pikiran kita agar selalu positif. Jadi kita harus mampu menguasai pikiran kita agar nggak terbawa pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul, dan kita harus selalu tetap di area-area pikiran yang positif, karena kita nggak tahu nih sampai kapan kondisi pandemi begini akan terjadi gitu. Nah, tapi dari cerita ini juga menyisakan pertanyaan buatku. Yang pertama nih pertanyaannya, apakah kita ini benar-benar sama-sama positif dan istriku sembuh lebih dulu daripada aku? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah kita benar-benar positif dan aku sembuh duluan, tapi sembuhnya itu setelah tanggal 23, tapi sebelum tanggal 29, sebelum istriku dinyatakan negatif. Itu. Dan yang terakhir, pertanyaannya, apakah aku pernah benar-benar positif?